Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan Ibu Ngatmi Mustafa dari Ungaran, Jawa Tengah. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini seperti biasa yaitu aspek pengolahan, di mana melanjutkan dengan materi-materi yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Kali ini Ibu mau menjelaskan tentang mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi bahan pangan setengah jadi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi bahan pangan setengah jadi. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Mengolah serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi, mengemas dan menyajikan. 2. Mengevaluasi dan melaporkan proses dan hasil pengolahan. Tanaman serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian terkandung kadar karbohidrat yang tinggi. Tanaman yang berkarbohidrat tinggi mampu bertahan lama karena tahan terhadap suhu yang tinggi. Tanaman-tanaman tersebut dapat diolah dan dihidangkan dalam berbagai bentuk, seperti direbus, dikukus, dan digoreng. Nah, anak-anakku, pada pertemuan ini olahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer. Nah, yang dimaksud dengan olahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku pangan dengan berproses pengawetan, baik pengawetan secara fisik maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Pengolahan produk pangan setengah jadi yang pertama yaitu beras cepat tanak. Beras cepat tanak atau beras biasa yang disebut beras instan merupakan beras yang dapat ditanak dalam waktu 3-4 menit. Pembuatan beras cepat tanak adalah atau antara lain dengan cara yang direndam, kemudian dikukus dan kering. Yang kedua, ini contoh yang kedua nih, yaitu gaplek. Alat dan bahan dalam membuat gaplek adalah bahannya singkong, alatnya telenan, pisau, dan alat peraja. Caranya bagaimana? Singkong dicuci, dikupas, dirajang, kemudian direndam dengan air, dijemur, baru jadi gaplek. Ya, berarti sampai kering nih. Biasanya gaplek berwarna coklat kekuningan. Yang ketiga, tepung dari daun singkong. Bahannya daun singkong, air, alatnya panci. Ya. Daun singkong direndam 6 jam. Di blanching 3 menit, dijemur ataupun di oven, kemudian ditumbuk atau diayak, jadilah tepung singkong atau tepung daun singkong. Ya. Sekali lagi berarti alatnya ini ditambah alat untuk penumbuk dan pengayak. Contoh yang keempat,
yaitu tepung. Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau sangat halus, ya, tergantung pemakaiannya untuk apa. Tepung ini berasal dari beras atau beras ketan, bisa dari singkong, bisa dari gandum. Tepung dapat diolah menjadi beberapa produk olahan makanan. Nah, contohnya nih, tepung kacang hijau, di mana bahan kacang hijau itu menjadi bahan utama pembuatan tepung kacang hijau dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah menjadi coklat apabila dikupas. Tepung kacang hijau ini caranya bisa dikerjakan dengan cara digiling. Ya, kacang hijaunya digiling atau ditumbuk, kemudian diayak, ya, sampai kalau pengennya halus berarti ditumbuk halus, diayak, jadilah tepung kacang hijau, di mana tepung kacang hijau bisa dibuat bermacam-macam makanan. Sekarang selanjutnya anak-anakku, pati. Kalau tadi tepung ini yang pati. Nah, pati itu apa? Pati itu hasil penyaringan atau ekstraksi dari suatu bahan. Pati dapat digunakan untuk bahan kue, untuk sohun atau soon kalau orang Jawa bilang. Kemudian bahan pengental aneka produk makanan, juga bahan perekat, dan bisa dibuat sebagai sirup. Nah, pati bisa diambil atau dibuat atau banyak di pasaran itu tepung, gandum, atau terigu. Dari bahan gandum atau biji-biji gandum yang diolah, ditumbuk, diayak, bisa tradisional juga bisa modern, jadilah tepung terigu. Nah, masih pati ini. Pati bisa diambil dari ketela pohon. Nah, ketela pohon yang diparut ataupun dihaluskan, kemudian diambil airnya, patinya atau kanjinya. Nah, jadilah tepung kanji atau tapioka. Berasal dari apa tadi? Dari umbi singkong. Masih berupa pati. Pati bisa berasal dari biji-biji jagung atau butiran-butiran jagung yang mana dikeringkan, dihaluskan, diayak menjadi tepung maizena. Pati bisa juga diambil dari apa tadi? Ibu sudah katakan di depan, yaitu kacang hijau yang mana di pasaran namanya hum kue. Nah, pati bisa diambil dari beras, di mana beras atau tepung beras nih ya, tepung yang dibuat dari beras dengan cara digiling, ditumbuk atau dihaluskan, yang warnanya putih tuh, kemudian dikayak atau disaring. Nah, tepungnya namanya tepung beras. Nah, bisa tepung beras ini diambil dari beras ketan, namanya tepung beras ketan. Nah, tepung beras ketan ini juga
ada yang tepung beras ketan hitam juga. Caranya sama seperti pati yang diambil beras biasa. Berarti ditumbuk halus baru diayak, jadilah tepung. Kemudian ada juga pati yang diambil dari sagu. Namanya tepung sagu, yaitu tepung yang dibuat dari sari pati batang pohon sagu atau sejenis pohon palem. Nah, sagu ini ada sagu yang butiran-butiran, ada juga sagu yang bentuknya seperti korek api. Nah, anak-anakku sekalian, dari beberapa yang sudah Ibu jelaskan yang berupa tepung-tepungan ya atau yang lainnya, kalian harus bisa memahami, bisa mengerti, yang nantinya jikalau kalian praktek akan tahu bagaimana caranya tepung-tepung tersebut dibuat apa, dibuat makanankah atau dibuat kue-kue atau dibuat bubur, itu tergantung kreasi kalian nantinya. Nah, untuk itu anak-anak, sekian dulu, semoga saja kalian bisa mengerti. Kemudian minggu depan kita melanjutkan dengan pengolahannya dari bahan setengah jadi ini menjadi hasil yang bisa dikonsumsi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.